Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akhil Mukhtar diduga mencuci uang dari hasil yang diduga korupsi terkait dengan penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Pencucian uang itu melalui badan usaha berbentuk Komanditer Vennootschap atau CV dalam bidang perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Sejumlah transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah mengalir ke CV bernama Ratu Samangat atau disingkat CVRS ini. Menurut berbagai sumber, CVRS memang dikendalikan langsung oleh kerabat dekat Akhil. Mereka menjadi komisaris dan direksi CVRS. Sejumlah keanehan dalam transaksi yang dilakukan CVRS telah terendus KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Kejanggalan tersebut antara lain, sejak berdiri tahun 2010, CVRS tercatat tak pernah mengeluarkan biaya operasional layaknya badan usaha yang normal, tetapi terus-menerus ada aliran dana masuk. Jumlah aliran dana yang masuk ke dua rekening bank BUMN atas nama CVRS bahkan mencapai 100 miliar rupiah. Kejanggalan lainnya adalah salah satu yang tercatat mengalirkan dana ke CVRS adalah pengacara Susi Tur Andayani. Susi merupakan pengacara yang dikenal dekat dengan Akhil. Meski berpraktik pengacara di Lampung, Susi tercatat mengirim miliaran rupiah ke CVRS yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa di Pontianak. Susi ditangkap KPK di Lebak, Banten terkait dengan penanganan sengketa pilkada Kabupaten Lebak di MK. Hampir berbarengan dengan penangkapan Susi, KPK menangkap pengusaha Tubagus Hairi Wardana alias Wawan yang juga adik Gubernur Banten Ratu Atut Hosia di rumahnya Jalan Denpasar 4 nomor 35. Menurut PPATK, sudah menjadi tipologi umum pencucian uang oleh pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan korupsi dengan mendirikan perusahaan atau badan usaha. Dan perusahaan atau badan usaha tersebut menjadi tempat menyamarkan hasil korupsinya. Transaksi mencurigakan terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan Akhil juga terendus dari sopir pribadinya Daryono dan sekretarisnya di MK Yuwana Sisilia. Akhil diduga pernah memerintahkan Daryono dan Yuwana menyetorkan uang dan menukarkan dalam bentuk valuta asing untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Akhil. Total uang mencapai 6 miliar rupiah. Transaksi atas nama Daryono termasuk yang dicurigai karena meski berprofesi sebagai sopir, jumlah uang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan profilnya. KPK pun telah menerima data transaksi mencurigakan atas nama Akhil, Daryono, dan Yuwana, termasuk juga transaksi yang melibatkan CVRS. Mengenai dugaan pencucian uang ini, istri Akhil Mukhtar membantahnya. Menurut Ratu Rita, nilai uang yang disebutkan mencapai 100 miliar rupiah itu merupakan akumulasi transaksi dari ketiga jenis usaha keluarga selama beberapa tahun. Lucunya, meski mengaku sudah menjalankan usaha selama bertahun-tahun, namun tak pernah ada papan nama usaha di bangunan kantor tempat CVRS beroperasi. Usaha kok ngumpet-ngumpet? Halo, selamat malam pemirsa, senang sekali saya Sela Wangkar kembali bersama Anda untuk 1 jam ke depan. Dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai mengungkap harta kekayaan Akhil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditangkap oleh KPK pada pekan lalu. Kita akan mencoba melihat dari sisi apakah benar Pak Akhil Mukhtar telah melakukan pencucian uang terkait dengan berbagai sumber aliran dana yang diterimanya melalui beberapa tempat, seperti juga menggunakan nama-nama orang-orang di sekitarnya. Bahkan juga disebutkan supir pribadinya pun menjadi juga digunakan namanya sebagai nama-nama untuk beberapa harta kekayaan Pak Akhil Mukhtar, yaitu seperti mobil Mercedes-Benz yang paling baru yang berharga 2,5 miliar rupiah. Dan ini juga sebuah mungkin kita sebut sebagai suatu ironi karena memang Pak Akhil Mukhtar juga pernah menulis buku pada tahun 2009 yaitu Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi. Dan juga kita akan membahas mengenai ini, apakah akan ditelusuri juga harta-harta
Pak Akil Mukhtar yang lainnya sampai juga yang diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Kita akan membahas bersama dengan dua narasumber kita pada malam hari ini yang ada di studio. Yang pertama adalah dengan Ibu Yenti Ganasi. Beliau adalah pakar hukum pidana untuk pencucian uang. Selamat malam Ibu Yenti. Selamat malam. Terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Bapak Abdullah Heha Mahua. Beliau adalah mantan penasihat dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat malam Pak Abdullah. Malam, Mbak. Terima kasih bersama kami. Dan juga kami akan mengundang Anda, silakan jika Anda ingin berpartisipasi bersama kami. Di nomor telepon kami di 02151551111. Ya, baik Bu Yenti, dengan apa tadi yang sudah kita sampaikan dalam VT sebelumnya ya, ada beberapa hal yang diungkapkan seperti ada sebuah CV yang tidak jelas keberadaannya. Apakah itu memang bisa disebut sebagai salah satu jalan untuk melakukan pencucian uang bagi seorang pejabat? Ya, itu saya kira kalau tadi sesuai dengan yang disampaikan bahwa CV-nya itu adalah CV yang tidak operasional, tetapi hanya menerima uang masuk, itulah modus pencucian uang. Meskipun dalam hal ini ya, itu uang itu masuk kepada perusahaan, tetapi dari stages yang ada dalam pencucian uang itu kan ada placement, layering, dan integration. Di sini adalah kemungkinan hanya placement, memang ada uang masuk, ini adalah ada suatu CV yang untuk penampungan aja gitu, menampung hasil kejahatan. Kalau itu memang hasil dari suap ya, sepanjang itu hasil kejahatan, karena money laundering kan fokusnya adalah ada aliran dana atas hasil kejahatan. Ya, hasil kejahatannya apa nanti kita lihat. Oke, jadi memang penggunaan perusahaan itu adalah sesuatu hal yang sangat lazim untuk melakukan pencucian uang, karena dianggap perusahaan memang biasanya pasti modus, adalah cara memiliki dana yang begitu banyak, tidak terbatas ya. Salah satu modus, tapi begini, biasanya malah kadang-kadang kalau di stage yang ketiga itu sudah masuk ke perusahaan yang legal ya, itu berarti nanti uang hasil kejahatan bercampur dengan uang-uang yang sah, itu yang agak sulit ya, integration. Tapi kalau ini kan lain, perusahaannya sendiri adalah kalau boleh dikatakan perusahaan yang memang diadakan hanya untuk menampung gitu kan. Jadi memang nampaknya ada suatu upaya untuk melakukan suatu tempat, itulah yang namanya penyamaran, agar uang hasil kejahatan itu seakan-akan nantinya ketika akan digunakan dengan secara terbuka adalah karena yang bersangkutan adalah seorang pengusaha misalnya ya, karena dari hasil usaha. Itu jadi memang dalam hal ini adalah ada dua hal, perusahaan itu memang perusahaan, betul-betul perusahaan yang bonafide dan sebagainya, ataukah memang perusahaan itu memang dipersiapkan untuk penampungan. Nampaknya ini yang seperti itu. Oke, baik Pak Abdullah ya. Kita lihat bahwa memang Pak Akil Mukhtar adalah seorang yang mengerti hukum begitu ya, dan juga sangat mengerti mengenai tindakan pencucian uang, bahkan menulis buku mengenai hal ini. Nah, apakah memang melihat Pak Abdullah ya untuk mencari jalan supaya tersamarkan apa yang dilakukan selama ini, memang seandainya memang betul untuk melakukan berbagai macam suap atau memang gratifikasi? Yang jadi problem itu adalah ketika orang pandai, orang mahir, kalau tidak jujur, itu bisa mudah sekali melakukan penipuan. Sebaliknya kalau orang jujur tapi bodoh, ditipu oleh orang lain. Jadi tertipu atau tidak tertipu begitu ya? Jadi menipu atau ditipu. Oleh karena itu maka ini ada gium bahwa power tend to corrupt. Jadi MK ini full power, sebab putusannya itu bersifat final. Nah, sehingga dengan begitu maka ketika sistem politik kita itu masih sangat penuh dengan nuansa money politik, sehingga orang bagaimana cara untuk terpilih jadi bupati, gubernur, wali kota, maka kemudian MK yang punya power yang kuat ini bisa kemudian disalahgunakan, apakah oleh orang-orang dalam MK, apakah pegawai, staf, atau individu hakim, atau lawyer, atau calon peserta pemilu kada itu sendiri, sehingga kemudian terjadilah itu. Nah, oleh karena itu maka kalau sesuatu institusi yang mempunyai kekuasaan penuh tidak diimbangi, baik internal dengan transparansi, pengawasan internal atau eksternal, maka itu mudah sekali akan terjadi hal seperti begitu. Sebab apa? Maaf, kalau dalam bahasa agama itu iman itu turun naik. Iman itu naik pagi, iman siang, turun sore, sehingga dengan begitu kekuasaan penuh begitu, sementara lingkungan itu sangat dahsyat melakukan godaan-godaan, maka terjadilah. Nah, sehingga dengan begitu maka kalau 2010 kan KPK belum punya wewenang untuk menangani pencucian uang. Setelah
PPATK di amandemen undang-undangnya, baru kemudian KPK Oke, punya kita kewenangan ingin tahu itu. lebih jauh implikasi dengan adanya penggunaan undang-undang pencucian uang ini, karena memang belum semua terdakwa korupsi itu dijatuhi hukuman yang sesuai dengan undang-undang pencucian uang. Nanti kita akan bahas lagi setelah break, jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Ya, sebelum kami lanjutkan perbincangan, pemirsa, KPK mulai menyasar harta Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mukhtar. KPK menyita 3 mobil mewah milik Akil Mukhtar di kediamannya di Komplek Liga Mas Pancoran, Jakarta Selatan. 3 mobil yang diduga merupakan hasil perbuatannya saat menjabat sebagai Ketua MK. KPK menyita 3 mobil mewah milik Ketua MK nonaktif Akil Mukhtar di kediamannya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. 3 mobil yang disita yakni Mercedes-Benz S350, Audi Q5, dan Toyota Crown Athlete. Satu di antara 3 mobil yang disita KPK tidak diatasnamakan Akil Mukhtar, melainkan nama sopir pribadinya Daryono untuk mobil Mercedes-Benz yang harganya ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Dari plat nomor yang ada diketahui mobil Mercedes-Benz itu dibeli pada Mei 2013 setelah Akil menjabat sebagai Ketua MK. Selain menyita mobil, KPK juga menyita surat berharga lebih dari 2 miliar rupiah yang diduga milik Akil dari kediamannya di Komplek Liga Mas Pancoran, Jakarta Selatan. Akil Mukhtar telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap sebesar 2 miliar rupiah dalam sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Pilkada Lebak, Banten. Baik, selain dengan Ibu Yenti Ganarsi dan juga Pak Abdullah Heha Mahua, kami akan juga mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Bapak Johan Budi, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat malam, Pak Johan. Oke, baik, nanti kita akan coba lagi untuk menyambung komunikasi dengan Pak Johan Budi. Selamat malam. Halo. Baik, Pak Johan Budi, ya, apakah memang untuk penyitaan 3 mobil yang dilakukan oleh KPK memang ini untuk menyasar masalah tentang pencucian uang? Halo. Ya, Pak Johan Budi bisa mendengar saya dengan baik? Iya, suaranya agak putus-putus. Oke, baik, Pak Johan Budi sudah dengar dengan baik, Pak, komunikasinya? Iya. Baik, gimana? terima kasih. Ya, Pak Johan Budi, berkaitan dengan penyitaan 3 mobil yang dilakukan oleh KPK, apakah memang ini dalam rangka untuk mencoba menelusuri pencucian uang dilakukan oleh Pak Akil Mukhtar? Ya, yang kami lakukan adalah berkaitan dengan yang sekarang kita sangkakan kepada tersangka AM, ya, yaitu dalam kaitan dengan sudah pidana korupsi. Nah, nanti dalam perjalanannya tentu kita akan teliti, kita cross check dulu sejauh mana kepemilikan mobil tadi, ya. Tidak hanya mobil sebenarnya. Kemarin juga ada penyitaan ya bersama dengan mobil itu surat berharga, ya, senilai lebih dari 2 miliar gitu. Kalau dinilai dalam bentuk uang gitu, ya. Ini yang akan ditelusuri lebih lanjut. Nah, apabila nanti dalam proses penelusuran itu penyidik KPK menemukan bahwa ada bukti-bukti yang kemudian bisa disimpulkan, ya, ada dugaan terjadi tindak pidana pencucian uang, tentu akan dikenakan juga TPPU kepada tersangka AM. Gitu. Tapi sampai hari ini itu masih sedang didalami oleh penyidik KPK. Oke, baik, dalam kasus-kasus sebelumnya untuk tersangka yang ditetapkan oleh KPK juga banyak sekali harta yang dimiliki oleh para tersangka. Namun demikian, apakah juga ini akan dilakukan penelusuran untuk orang-orang terdekat? Penelusuran tentu bisa dilakukan kepada siapa saja, ya, sepanjang apa yang ditelusuri harta itu diduga berkaitan dengan tersangka AM, ya. Tidak selalu keluarga, tetapi bisa orang-orang yang dianggap berhubungan, ya, atau dianggap punya hubungan yang dekat gitu, dengan yang tersangka. Oke, baik, Pak Johan Budi, kuasa hukum dari Pak Akil Mukhtar mengatakan bahwa kemarin ada pelintiran dari pihak KPK bahwa kemarin sebetulnya bukan operasi tangkap tangan, namun kemudian sekarang dibelokkan mengenai masalah pencucian uang. Tanggapan Anda? Bukan di printer, ya. Jadi dalam proses pengembangan
kasus itu, dan ini tidak hanya terkait dengan kasus yang sekarang AM ya, beberapa waktu yang lalu kan juga ada kasus yang hampir sama, kasus yang dimulai dengan tertangkap tangannya seseorang atau beberapa pihak yang kemudian ada bukti yang kuat ya, kemudian orang tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi dan lalu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dalam proses pengembangan itu kemudian penyidik menemukan bukti-bukti yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ada dugaan juga terjadi tindak pidana pencucian uang. Itu juga terjadi di beberapa kasus yang ditangani oleh KPK ya. Bisa juga pengenaan TPPU itu dilakukan ketika proses kasus sudah selesai dalam proses penyidikan misalnya, kemudian penyidik menemukan bukti-bukti yang mengarah pada adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, dalam kasus AM ini sampai hari ini belum ada kesimpulan ada TPPU atau tidak ada TPPU ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa penelusuran itu tentu akan dilakukan oleh penyidik KPK apabila nanti menemukan ya ada dugaan TPPU, tentu akan dikenakan TPPU. Baik. Ya Pak Johan Budi, untuk CV Ratu Semangat yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat, itu apa yang akan dilakukan oleh KPK? Apakah akan menyita atau mungkin akan melakukan tindakan tertentu? Saya sebagai humas belum pernah dapat informasi soal itu ya, jadi saya tidak bisa menjawab soal itu. Tapi kalau soal penyitaan, memang kemarin ada penyitaan mobil itu. Oke, baik. Tadi Pak Johan Budi mengatakan bahwa belum ada kesimpulan mengenai TPPU, artinya memang sejauh ini masih bukti-bukti yang dihadirkan adalah berkaitan dengan operasi tangkap tangan tersebut. Yang penyitaan itu berkaitan dengan ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada AM ya. Jadi bukan soal operasi tangkap tangan ya, tetapi berkaitan dengan sangkaan ya yang sudah naik ke proses penyidikan setelah ada tertangkap tangannya beberapa pihak. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam, lalu KPK menyimpulkan bahwa diduga ada tindak pidana korupsi, lalu ditetapkanlah beberapa orang tersebut menjadi tersangka gitu. Nah, proses penyitaan, penggeledahan itu kan berkaitan dengan kasus yang sedang disidik oleh KPK, bahwa kemudian penyidik menemukan ada bukti-bukti yang mengarah pada dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang, tentu itu akan disangkakan juga TPPU. Tetapi sampai hari ini belum ada kesimpulan soal TPPU. Oke, berkaitan dengan saksi kunci yang juga dipanggil oleh pihak KPK, apakah memang sudah ada kabar lagi dari saksi kunci yang masih mangkir dari tersangka AM? Sebenarnya saya ingin meluruskan ya, definisi saksi kunci atau saksi bukan kunci. Semua saksi saya kira sama oleh penyidik KPK, diperlukan keterangannya untuk membuat terang ya persoalan kasus yang sedang disidik oleh KPK. Nah, kalau yang Anda maksud adalah saksi Daryono akan dipanggil lagi. Oke. Jadi semua saksi penting. Baik, terima kasih Pak Johan Budi dari juru bicara KPK. Kami nantikan lagi perkembangan dari KPK berkaitan dengan kasus tersangka Bapak Akil Mukhtar. Dan nanti kita masih akan berlanjut dengan Pak Abdullah Yahamo dan juga dengan Ibu Yanti Ganasi di studio pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara berikut. Ya, terima kasih masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ya, Pak Abdullah yang sudah mengetahui luar dalam bagaimana proses dalam penangkapan KPK juga penetapan tersangka ya. Dalam kasus Pak Akil Mukhtar ini, Pak Akil baru menjabat sebagai Ketua MK baru beberapa bulan yang lalu. Namun demikian, ini sudah memiliki harta juga pas saat yang bersamaan. Ini artinya memang sudah ada perbedaan harta begitu ketika dia menjabat sebagai Ketua MK. Ya, sebelum jadi ketua kan jadi anggota Hakim Konstitusi. Sebelum Hakim Konstitusi, anggota DPR, penyelenggara negara. Jadi ini rentetannya panjang sekali, panjang. Nah, biasa kalau di KPK itu kalau operasi tangkap tangan itu didahului oleh proses-proses sebelumnya, apakah penyadapan, apa dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau sudah indikasinya sudah kuat, kemudian ditangkap. Tangkap itu menurut KUHAP dalam waktu 24 jam harus ditetapkan. Ada dua bukti, kemudian tetapkan tersangka. Nah, kemudian ketika menetap tersangka itu penyidikan menggunakan pasal apa? Pasal 2, pasal 3, pasal 5,
pasal 12B besar, 12C atau pasal 18. Nah, ketika ditentukan pasal-pasal itu, kemudian dicocokkan dengan LHKPN-nya. LHKPN-nya. Ini terakhir 2010 ya LHKPN kalau tidak salah Pak Akhil Mukhtar. Kalau 2010 berarti seharusnya karena dia jadi ketua MK harus perbaharui. Oke, itu harusnya dalam inisiatif sendiri begitu, bukan itu ketentuan ya. Undang-Undang 28 tahun 99 bahwa promosi, berhenti atau jabatan baru atau ada perubahan harta signifikan. Itu. Nah, karena dari anggota menjadi ketua itu promosi, pangkat naik pangkat harus lapor. Sehingga dari Januari sudah 8 bulan ini kan, seharusnya sudah lapor, karena itu dalam waktu 1 bulan itu sudah harus lapor. Dan itu juga sudah satu pelanggaran. Dan ini mungkin kekeliruan teman-teman di Direktorat LHKPN seharusnya mengingatkan itu seperti itu. Oke. Nah, ketika dilihat LHKPN lamanya, kan LHKPN lama dilihat oleh teman-teman gini, loh ini kok perbedaan sekali. Kemudian dilihat ada maka kemudian itu bisa di follow up dengan Oke, artinya penyitaan mobil mewah ini memang sudah ada perbedaan dengan LHKPN sebelumnya. Tampaknya memang tidak dilaporkan ya sebelumnya ya. Oke, baik. Yang masalah ini Bu Yenti, masalah pencucian uang ini tadi disebutkan oleh Pak Johan Budi juga bahwa nanti memang saat ini belum terlihat indikasi, memang baru terlihat indikasi tapi belum ditetapkan sebagai TPPU begitu ya. Kalau saya malah melihatnya begini, malah tidak logis ya kalau yang muncul kan operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan artinya apa? Artinya hasil korupsi itu, hasil suap itu kan belum diapa-apakan, bahkan mungkin belum sempat beli mobil ya, belum sempat beli surat berharga. Namanya tangkap tangan gitu ya. Jadi harta-harta ini yang nampaknya memang sangat tidak cocok dengan keberadaan lifestyle-nya Pak Akhil gitu ya. Jadi sebetulnya menurut saya melihatnya begini, bahwa ini sebetulnya dugaan money laundering, dan boleh saja penyidik itu langsung masuk kepada ada dugaan money laundering itu berkaitan dengan harta yang sangat mencurigakan atau rekening mencurigakan, boleh masuk ke money laundering dulu. Setelah itu dicari sebetulnya dari hasil korupsi apa. Tadi Bapak pernah menyebutkan bahwa dari LHKPN mungkin kelihatan. Jadi nanti artinya gini, kalau ini memang kalau mobil ini dikaitkan dengan yang tangkap tangan malah tidak terkait, tidak ada hubungannya. Kalau ini bukan harta yang sah untuk yang bersangkutan, ini pasti atas hasil kejahatan sebelumnya, korupsi sebelumnya, dan kemudian kan itu dalam 1 bulan 2 mobil katanya gitu kan, dia beli 2 mobil itu. Nah, tentunya seharusnya logikanya ada korupsi sebelum dibeli mobil ini. Jadi di situ, sehingga mobil ini menjadi tidak cocok lah dengan pendapatannya kan. Seharusnya dicari seperti itu. Kalau itu memang betul tidak cocok, kita cari kejahatannya apa, korupsinya apa. Dalam hal ini dengan pekerjaannya ini adalah yang sangat mungkin adalah menerima suap. Tadi disebutkan apakah kan pasal suap banyak sekali di dalam undang-undang korupsi, bisa selain pasal 23 sebagai melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, itu kan bisa juga gratifikasi bisa, atau karena yang bersangkutan hakim ya 12C tadi, 12C kecil itu kan adalah seorang hakim yang menerima suap, kan menjanjikan dan sebagainya, itu kan diambil dari pasal 420 KUHP. Ya, pidananya adalah seumur hidup ya, karena seumur hidup ya. Ya, yang tertinggi diperberat dari KUHP. KUHP sendiri sebetulnya hanya berapa Pak ya? KUHP itu tidak sampai 9 tahun kalau nggak salah. Jadi menjadi seumur hidup di undang-undang korupsi. Baik, kita coba sapa dulu pemirsa yang sudah ada di ujung telepon. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, silakan, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Ade di Pamulang. Silakan Pak Ade. Ini korupsi di Indonesia ini sangat menyedihkan dan sangat mengkhawatirkan. Mungkin harus dipotong mata rantainya, di mana letak permasalahannya. Menurut saya permasalahannya ini adalah di dunia pendidikan. Karena pendidikan di Indonesia udah mendidik cara-cara berkorupsi. Sebenarnya di sini titik-titik masalahnya, coba aja kita lihat. Di sekolah-sekolah udah, sangat mengerikan pokoknya. Jadi menurut saya pendidikan Indonesia itu udah diajarkan cara-cara berkorupsi. Contohnya seperti apa Pak? Jadi yang utamanya itu jadi dimulai di dunia pendidikan. Pendidikan. Gitu aja, makasih. Baik, terima kasih.
Pak Ade. Ya mungkin Ibu Yanti yang juga sebagai pengajar nih di pengajar hukum perguruan lagi tinggi ya, ini hakim lagi ya, sarjana hukum lagi ya, barangkali juga mungkin ya, bisa saja bahwa kampus pun bertanggung jawab kan. Iya. Tetapi kan tentu ada saja ya mahasiswa-mahasiswa yang memang ada tendensi untuk melakukan nantinya korupsi atau bahkan dosen-dosennya. Tapi ya kita lihat lah ya, itu saya kira ya semuanya ya. Iya. Tapi bisa jadi kita tidak bisa mengelak bahwa di pendidikan juga ya yang ditangkap oleh KPK juga banyak kok ya guru. Justru orang-orang yang berpendidikan dan juga orang-orang akademisi ya. Iya. S1 cuma 1 orang, Anggodo. Dari 300 yang ditangkap KPK dari 2004 sampai sekarang cuma 1 yang bukan S1. Jadi semuanya white collar Anggodo. crime ya. Bukan maksud sebenarnya. saya lebih dari itu yang dosen kan banyak Ah, Pak. iya, dosen juga. Yang Ada dosen yang yang guru profesor, besar dosen, kan ya. itu kan banyak ya, itu emang betul ya. Tetapi kan semua sama lah. Ada yang di pendidikan yang memang ada koruptif gitu, tapi yang bagus juga pasti ada kan gitu kan. Tapi yang benar adalah tentang mata rantai. Saya mendorong KPK untuk tidak usah ragu-ragu gitu ya. Artinya memang begini polanya penanganan korupsi yang ditangani KPK adalah ketika masuk menangani satu perbuatan korupsi ternyata tertangkap tangan ini ya. Iya. Ternyata yang bersangkutan juga ada harta-harta sebelumnya yang memang sangat mencurigakan, masuk aja dengan pencucian uang untuk yang lain-lain ini, kemudian cari kejahatan utamanya apa, sehingga semua bisa kena gitu. Dan kemudian gini, tadi dikatakan oleh Pak Johan Budi, siapa saja bisa kena. Nah ini saya ada contoh yang sangat menarik. Tadi malam kalau nggak salah saya baca bahwa mantan Menteri Pertahanan Prancis kalau nggak salah Pak ya, itu dipidana karena korupsi dan pencucian uang. Iya. Mantan menteri itu sendiri 20 tahun, istrinya 15 tahun, mantan istrinya 12 tahun. Sampai mantan istri juga kena ya? Anaknya 8 tahun. Pidananya. Artinya apa? Begitu ada korupsi, kemudian ada pencucian uang, orang-orang terdekat itu memang yang paling pertama kali yang akan tersangkut dengan pencucian uang, modusnya ke sana, baru orang-orang lain gitu. Dan ini saya dorong untuk KPK untuk tidak usah ragu bahwa kalau ragu bahwa istri-istri, anak-anak yang turut menyembunyikan hasil kejahatan, turut menikmati hasil kejahatan, artinya mereka itu melakukan pencucian uang, mereka juga harus diterapkan. Itu bisa jadi sebuah terobosan ya kalau memang bisa dilakukan seperti itu, karena belum dilakukan sampai saat ini memang di begitu. KPK. KPK belum, tetapi Malindadi sudah. Iya, Malindadi ya, sudah untuk kasus kan? ya. Suaminya, kakaknya, kemudian narkotika dan pencucian uang yang dilakukan oleh Kalapas Nusa Kambangan. Nah itu cucunya mempunyai rekening untuk menampung saja, itu juga sudah kena. Artinya apa? Di dalam pasal 5 siapa saja yang turut menampung itu bisa kena gitu. Walaupun tidak menikmati ya, hanya sekedar menampung saja juga bisa kena ya. Nanti kalau hanya menampung saja, kita lihat ada beberapa kasus itu di kepolisian Pak ya. Oke, masih ada kita akan pertimbangan kita lihat ini rekening ini, mereka kadang-kadang ada yang pegawai yang sangat rendah, hanya tidak tahu apa-apa, rekeningnya digunakan, mereka tidak bisa apa-apa, ya itu tidak usah lah. Oke. Itu bisa jadi. Baik, mengungkap harta kekayaan Pak Akil Mukhtar masih akan kita lanjutkan setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, ada Pak Berita masih akan kembali bersama Anda. Ya, terima kasih masih bersama kami dalam Ada Pak Berita. Tadi menarik yang sampaikan Ibu Yanti, Pak Abdullah, bahwa sebetulnya KPK bisa langsung saja masuk ke dalam TPPU begitu ya, tindak pidana pencucian uang, tanpa harus melihat operasi tangkap tangan. Karena tadi sebenarnya harta ini itu tidak ada kaitannya dengan operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK kemarin. Ya, artinya bahwa seperti dijelaskan oleh Ibu tadi itu, proses tangkap tangan itu berjalan, tapi proses TPPU ini juga bisa berjalan kalau sekaligus kemudian jalan, ya? Dilihat bahwa indikasi terhadap harta yang dimiliki itu memang di luar prosedur yang resmi dari penghasilan dan sebagainya. Itu bisa kemudian langsung dengan TPPU. Oke, menurut Pak Abdullah, mengapa sampai saat ini KPK belum melakukan atau menetapkan tindak pidana pencucian uang untuk orang-orang di sekitarnya? Tadi seperti dicontohkan Ibu Yanti, di Perancis sudah dilakukan sampai bahkan ke istri, mantan istri, dan juga anaknya. Jadi ini memang persoalan internal KPK itu pada persoalan SDM. Itu luar biasa SDM. Sebab kita punya penyidik itu kan cuma 45 orang. Untuk menangani sekian banyak kasus di seluruh Indonesia. Jadi itu problem, sehingga dalam SOP di KPK satu penyidik itu hanya menangani 3 perkara 1 tahun. Tapi ada yang menangani sampai 10, sampai 11, sampai 12. Jadi itu luar biasa. Nah, sehingga jadi kan, lebih fokus untuk kasus-kasus besar saja, maksudnya seperti itu. Harus pertama dulu perkara pokok, pidana pokoknya itu korupsi, baru kemudian diikuti dengan padahal harusnya bersama-sama Pak ya. Nah itu persoalan karena keterbatasan SDM itu, sehingga
ada yang dia tangani di sini, ditangani di sana juga, sehingga kemudian ya udah fokus dulu pidana utama, pidana pokok korupsi, nanti baru kemudian terus sudah jalan. Ya, artinya ini masih setengah hati sebetulnya nih Bu Yenti menerapkan TPPU dalam arti tapi yang luasnya. setengah hati bukan KPK-nya, ya kan, di atas KPK, yang berarti ironis sekali kan kalau kita ingin memberantas korupsi, kenapa kok tidak dicukupkan kebutuhan atas jumlahnya penyidik. Menurut saya jumlahnya harusnya 500 Pak, bukan hanya, kan dulu pernah kita hitung sekitar 800-an. Malaysia itu gitu, penduduknya 27 juta, tapi penyidiknya 1.500. Indonesia 250 juta sekarang, belum dideklar. Jadi rasionya sangat jauh ya. Itu hanya 25 penyidik. 45 penyidik. Untuk KPK ya kan. Ya kenapa ya kan, kenapa itu hubungan KPK dengan kepolisian harusnya tidak boleh seperti ini kan Pak. Harusnya berapapun yang ada di sini kan boleh di sana. Kirimkan ke sana dong. Ini saya sangat tidak mengerti gitu. Artinya kalau kita merasa memang satu negara dan kita sangat butuh, ya kenapa sih kok tidak diberikan lebih ya penyidik-penyidik kepada KPK? Karena itu maka hasil survei saya, hasil penelitian saya bahwa PP 63 2005 tentang manajemen SDM KPK itu harus diamandemen. Karena dalam PP itu ditetapkan bahwa penyidik, jaksa, auditor yang ditugaskan di KPK itu dia berhenti sementara di sana, kerja di KPK, tapi promosinya, jabatannya, golongannya ditetapkan di sana, sehingga kaki dua, sehingga akhirnya konflik batin mereka seperti itu. Mestinya langsung diserahkan sepenuhnya kepada KPK, maka mereka bisa konsentrasi ya, lebih fokus untuk menangani berbagai kasus. Baik, kita akan sapa lagi penelpon yang sudah ada bersama kita. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Hussein Tuahun di Sulawesi Utara nih, Manado. Baik. Halo, selamat malam. Silakan Pak Hussein, langsung saja kami dengar dengan baik. Begini. Bukan ini persoalan ada namanya hukum sebab akibat, hukum kausal. Jadi sebenarnya kalau masalah pencucian uang, masalah penerapan pasal dan seterusnya itu adalah imbas, tapi persoalan yang utama adalah rekrutmen. Halo. Baik. Halo, jadi persoalan rekrutmen. Jadi sebenarnya saya lihat kemarin saudaraku Abdullah ya Mahua itu urutan pertama. Kok kenapa Haji Mokhtar yang lain? Ini juga persoalan besar. Berarti cara rekrutmen kemarin Ibu Yenti sudah keliru besar. Jadi sekali lagi Indonesia saya harus sampaikan pada malam hari ini harus lakukan tobat nasuha, tobat nasional. Karena bagaimanapun juga, halo. Iya, silakan. KPK adalah persoalan integritas. Kalau zaman Orde Lama, Orde Lama kalau korupsi itu masih malu-malu di bawah meja, Orde Baru di atas meja, tapi Orde Reformasi meja sekalian di bawah. Jadi menurut hemat saya, sudah saatnya Indonesia terapkan pola rekrutmen yang benar-benar mempunyai kaidah-kaidah yang sudah disepakati, baik dari segi agama maupun segi peraturan. Jadi kita bicara hari ini, persoalan hukum kami sudah baca di rumah, tapi persoalan ada rekrutmen. Dan saya pernah bersidang. Pak Agil katakan waktu itu saya sampaikan adalah salah satu perkara pilkada. Saudara Majelis Hakim yang mulia, persoalan pilkada ini ada konspirasi. Dia serta-merta memotong saya. Saya terenyuh, saya pulang. Insya Allah nanti Allah buktikan. Dan hari ini ternyata terbukti. Baik, terima kasih Pak Hussein Manado yang tampaknya pernah mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi, berbagi informasi bersama kami tadi mengenai rekrutmen. Iya, silakan Pak. Iya, Bu Yenti boleh. Atau mungkin tadi menyampaikan kepada saya, tapi saya tidak terlibat tentang rekrutmen. Tidak pansel. Saya bukan pansel, saya memang selalu terlibatnya pada waktu penilaian untuk makalah-makalah. Tapi masalahnya kan ketika pansel saya tidak, jadi saya tidak tahu tentang itu. Memang rekrutmen di mana-mana menjadi masalah. Tapi kan permasalahan sekarang ini adalah bagaimana menangani harta-harta yang sudah disita, ya kan? Memang terlepas bahwa di KPK juga rekrutmen bagaimana, mungkin di MK bagaimana rekrutmennya gitu kan? Tapi
fokusnya adalah gini, saya kepengen tahu juga ini kan dari pengembangan sampai pada akhirnya menyita itu saya kira mungkin bukan karena tertangkap tangan kan Pak. Kalau operasi tangkap tangan tentu hanya uang yang diberikan saja, kecuali memang ada orang menyuap yang barang suapannya itu adalah memang mobil, gitu kan bisa jadi ya banyak ya ucapan terima kasih berupa mobil mewah itu kan ada. Kalau ini kan bukan, ini nampak ada pembeliannya, nampaknya adalah ada tindak korupsi duluan, iya suap yang sebelumnya, kemudian ini yang paling rasional seperti itu, dan itu yang harus dibongkar. Saya kira KPK harus berani, KPK harus terdorong ke sana, dan kemudian itu tadi siapa saja yang sampai terlibat, nanti sampai dengan kenapa sampai ada nama drivernya, gitu kan, itu kan berarti suatu konspirasi juga. Nanti kita lihat kualitas Daryono ini bagaimana, apakah memang dia tidak bisa mengelak karena di bawah, karena dia hanya nanti ada penerapannya sendiri begitu Bu ya. Baik, kita masih harus break lagi nih Pak Abdullah, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali bersama Anda setelah jeda berikut. Semenjak kasus sengketa Pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah dan Pilkada Kabupaten Lebak Banten terungkap, pasca penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendapat laporan kasus suap kepada Akil Mokhtar terkait sengketa Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Senin siang, kuasa hukum pasangan calon Bupati Musi Banyuasin, Hazuar Bidui dan Slamet, mendatangi KPK untuk melaporkan kasus suap kepada Ketua MK Akil Mokhtar sebesar 10 miliar rupiah. Menurut pasangan calon Bupati Musi Banyuasin, Hazuar Bidui dan Slamet, Bupati Muba terpilih Yan Anton Ferdian menjanjikan upeti 10 miliar rupiah kepada Akil, namun baru diberikan 2 miliar rupiah. Dugaan suap Pilkada Muba Sumatera Selatan ini berujung pada lambatnya proses gugatan sengketa Pilkada Musi Banyuasin yang diajukan pasangan calon Bupati Hazuar Bidui dan Slamet. Saudara Akil Mokhtar yang diduga menerima suap dari Bupati Banyuasin Saudara Yan Anton Ferdian sebesar 10 miliar untuk memenangkan Pilkada Banyuasin. Jadi dalam hal ini sesuai dengan bukti-bukti yang ada, pertemuan-pertemuan mereka, saya laporkan ke KPK. Begitu. Pilkada Banyuasin yang kemarin pada bulan Juli. Akil Mokhtar terakhir melaporkan nilai hartanya ke KPK pada 3 Januari 2011 lalu dengan total kekayaan 5,1 miliar rupiah. Nilai tersebut terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, giro, serta piutang. Namun belakangan, Akil diduga melakukan tindak pencucian uang menggunakan perusahaan yang dikelola kerabatnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Perusahaan berinisial RS yang didirikan sejak tahun 2010 lalu, selama 3 tahun berhasil memiliki simpanan uang di 2 rekening bank BUMN sebesar 100 miliar rupiah. KPK berjanji akan melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK guna menelusuri temuan harta Ketua MK Akil Mokhtar, termasuk menjeratnya dengan Undang-Undang Pencucian Uang. Harta dan tahta seperti kesatuan yang tidak pernah bisa terpisahkan. Benarkah Akil Mokhtar memiliki harta senilai 100 miliar rupiah? Lagi-lagi, rakyat terluka dengan tindakan pejabat negara yang korup demi kepuasan pribadi. Tim Liputan, JAK TV. Pak Akil Mokhtar diduga sebagai juga makelar kasus, dan tadi juga berkaitan dengan penelpon sebelumnya nih, Pak Hussein mengatakan masalah rekrutmen. Ini kan sebelumnya kan Pak Akil juga seorang anggota Hakim MK dan juga sebagai mantan anggota DPR, Pak Abdullah. Ya, jadi begini, korupsi itu dalam teori sebabnya adalah niat dan kesempatan. Niat itu domain individu, pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan itu sistem. Nah, sistem. Salah satunya adalah sistem rekrutmen. Jadi menurut saya DPR terlalu punya banyak hak kekuasaan untuk milih ini, milih semua lembaga negara dia pilih. Jadi saya menyarankan agar supaya DPR hanya menetapkan, tidak memilih. Jadi yang memilih itu pansel. Tapi pansel ini harus juga betul-betul yang akuntabel. Jadi diajukan oleh berbagai lembaga independen ya, diajukan oleh LSM yang anti korupsi, diajukan oleh ormas semacam, baru presiden menetapkan.
baru memilih orang-orang terbaik. Sampai di DPR, itu DPR hanya menetapkan, bukan memilih. Kalau memilih, jadilah seperti yang sudah berbau politik semuanya akhirnya ya ujung-ujungnya. Baik. Ya, sekali lagi mengenai tindak pencucian uang nih Ibu Yenti, mengenai tadi ya nama-nama orang sekitarnya Pak Akil seperti Pak Daryono, sekretaris dan segala macam. Nah, ini apakah mereka tadi posisinya bagaimana begitu? Apakah mereka tidak berdaya untuk namanya digunakan? Iya, nanti kalau memang tidak berdaya ya undang-undang kan sudah ada KUHP dikatakan bahwa misalnya orang-orang dalam kaitannya overma ya, dia tidak bisa karena ini atasan, itu ya nanti tidak akan ini. Tapi kalau dia tidak akan kena jika seandainya memang seperti itu posisinya. Iya, kalau dia memang tidak sekretarisnya, supirnya. Gitu ya. Tapi nanti juga harus dilihat apakah dia juga turut membantu dong membantu karena membantu dalam KUHP sendiri pasal 56 itu dipidana dikurangi sepertiga. Tapi kalau membantu untuk undang-undang korupsi menjadi pidananya sama malah tetap pelaku gitu. Jadi yang penting adalah begini, kalau apalagi akan menggandeng PPATK, PPATK menggandeng dan kemudian untuk menelisik harta-harta yang sangat mencurigakan, tidak sesuai dengan penghasilannya seseorang ini, seseorang yang termasuk tersangka korupsi yang lainnya lagi, itu adalah pasti masuknya pencucian uang. Tidak mungkin, tidak usah ragu lah Pak Johan, apakah ada apa tidak, justru tidak dong, itulah pencucian uang mestinya kan, itu dugaan pencucian uang dicari, apalagi tadi Pak Abdullah mengatakan bahwa dan di media kan sudah dikatakan banyak sekali yang sudah melaporkan sejak beberapa lama kan. Memang laporan masyarakat atas adanya dugaan korupsi kan memang difasilitasi ya, bahwa public participant itu memang begitu, untuk pemberantasan korupsi diberikan suatu ruangan seluas-luasnya bagaimana masyarakat bisa melaporkan. Ini kan sebagai bahan untuk pendalaman apakah relevan dengan penemuan harta-harta yang tidak sesuai ini dengan laporan-laporan atau dengan bukti-bukti yang sudah mulai dikumpulkan oleh KPK. Jadi pasti itu money laundering. Jadi saya kira saya menyarankan kepada keluarga Daryono, supir ketua MK itu, supaya membujuk, meyakinkan untuk menyerahkan diri ke KPK. Sebab apa? Kalau dia tidak menyerahkan diri ke KPK, maka menyusahkan keluarganya, orang tuanya, anaknya, istrinya, satu. Yang kedua, pengalaman di KPK berapa tahun pun insya Allah kena tangkap oleh KPK. Nazarudin di luar negeri aja kita bisa tangkap, apalagi cuma dalam negeri. Jadi sebaiknya dia menyerahkan diri ke KPK. Oke, jadi pengungkapan ini pun artinya juga bisa meluas lagi ke tindak pidana korupsi walaupun belum menjabat sebagai ketua MK, begitu ya Pak ya? Tapi Daryono kan juga cuman masalah terkait dengan mobil itu kan. Tapi yang lain kan masih bisa kan, tanpa itu pun KPK tetap bisa jalan. Ya, artinya kalau dia menyerahkan diri, dia bisa lebih menjelaskan, lebih bisa membuka semua apa namanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Yenti dan juga Pak Abdullah bersama kami. Sayang sekali waktu kita sempit, tidak bisa berbincang lebih banyak lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena ada Pak Berita masih akan berlanjut hingga pukul 11 malam nanti. Saya Sela Wangkar pamit, sampai jumpa.